Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, kembali lagi kita berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan belajar jarak jauh atau belajar online dari rumah. Pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran kelas 10 SMK atau SMA. Bab yang kita pelajari hari ini adalah bab 3. Judulnya kejujuran sebagai cermin kepribadian. Kejujuran sebagai cermin kepribadian. Apa makna daripada kejujuran itu sendiri? Adapun makna daripada kejujuran, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, bermakna atau artinya as-siddiq. As-siddiq itu berarti benar. Jadi jujur dalam bahasa Arab berarti benar. As-siddiq lawan kata dusta. Artinya jujur, lawannya itu dusta. As-siddiq itu lawannya al-kadhib, artinya berbohong. Jujur menurut istilah atau as-siddiq yaitu kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, atau kesesuaian antara informasi dan kenyataan, ketegasan dan kemantapan hati, atau sesuatu yang baik tidak dicampuri kedustaan. Itu antara lain pengertian jujur menurut istilah, yaitu saya ulangi, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan. Jadi apa yang kita ucapkan sesuai dengan yang kita perbuat. Misalnya, kalau anak-anakku makan di kantin, misalnya makan 3 biji kue, lantas yang dibayar hanya 2 biji. Berarti tidak sesuai apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Jadi kalau memang makan kue 3 biji, bayarlah 3 biji. Jangan 3 biji dimakan, 2 biji yang dibayar. Yang 1 biji itu jadi haram. Sama dengan mencuri, itulah namanya tidak jujur. Kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Apa yang disampaikan orang sesuai dengan kenyataan yang terjadi. Misalnya, anak-anakku ditanya, kenapa terlambat datang? Dia katakan motorku bocor, padahal dia terlambat bangun. Ini namanya tidak sesuai ucapan dan kenyataan, kemudian tidak sesuai informasi atau kenyataan. Misalnya, di informasi, ada yang datang menyampaikan informasi bahwa kenapa anu terlambat datang sekolah. Temannya mengatakan tadi bocor motornya, Pak. Padahal sesungguhnya
yang benar itu dia terlambat memang bangun. Jadi dua ruginya, terlambat salat subuhnya, terlambat juga berangkat ke sekolah. Iya. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jujur ini dalam kehidupan kita ada beberapa sifat jujur. Jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, dan jujur dalam perbuatan atau amal. Ya. Jujur dalam niat. Misalnya apa yang diniatkan, apa yang diucapkan kata hati, ya, hati kita, apa yang dia sebutkan di dalam hati, itu sesuai dengan yang kita ucapkan, sesuai dengan yang kita nanti lakukan. Itu namanya jujur dengan niat. Misalnya, ada orang mengajak kita pergi berenang, misalnya berenang di laut. Dalam hati memang mau betul, mau ikut pergi berenang. Ketika kita ditanya, dipanggil teman mau pergi berenang, dan mau betul ingin berenang bersama dengan teman, maka kita ucapkan insya Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan tidak ada halangan yang membuat saya bisa tidak pergi berenang. Tetapi anak-anakku, apabila kita sudah berjanji kepada orang, artinya orang mengajak untuk pergi berenang, lantas di dalam hati mengatakan tidak bisa Kak pergi berenang karena besok ada urusanku yang lain. Berarti sudah ada niat tidak mau ikut berenang. Jangan mengatakan insya Allah. Jangan mengatakan oh ya insya Allah saya mau ikut berenang padahal sudah ada niat di dalam hati. Itu termasuk dosa. Itulah namanya tidak jujur. Dusta. Iya. Kalau memang tidak berkesempatan sesuai dengan prohoranta, tidak sempat pergi berenang, ya katakan bahwa maaf saudara, saya tidak bisa karena ada urusan saya yang lain. Jangan sudah berniat tidak mau pergi baru mengucapkan insya Allah, itu sudah berdosa namanya itu. Iya. Jujur dalam perkataan atau lisan. Apa yang kita ucapkan usahakan kita jujur. Iya. Ada catatan sedikit anak-anakku yang saya muliakan, bahwa suatu ketika ada seorang ulama membahas bahwa doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari apabila kita berdusta, apabila kita berbohong sekalipun bercanda. Ya, ini yang kadang-kadang ini saya juga kadang-kadang tidak sadar, biasa main-main, bercanda. Ya, sebenarnya tidak berniat berbohong, tetapi berucap tidak sesuai dengan kenyataan karena sifatnya bercanda atau main-main. Padahal itu termasuk juga dosa. Dan menurut penjelasan ulama bahwa itu tidak diterima doa selama 40 hari. Jadi hati-hati anakku, sekalipun kita bercanda atau main-main, hindari itu berbohong yang sifatnya main-main. Apalagi kalau serius betul-betulan, itu sangat dosa besar. Kemudian jujur dalam perbuatan. Iya, jadi apa yang kita ingin lakukan ya sesuai dengan yang kita ucapkan, niatkan, kemudian sesuai dengan yang kita lakukan. Anak-anakku yang dimuliakan Allah, selanjutnya di dalam Al-Quran dan hadis ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kejujuran ini atau dasar dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti yang disebutkan di dalam Quran surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 ayat 70. Disebutkan
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Jadi saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Wa qulu artinya ucapkanlah qaulan, kalimat yang benar. Ucapkanlah kata-kata yang benar. Wa qulu qaulan sadida. Ini firman Allah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan berkatalah perkataan yang benar. Ini ayat Al-Quran. Ayat yang kedua di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa kunu ma'as-shadiqin, dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar. Nah, jadi ini Allah mengajak kita untuk bersama-sama dengan orang yang benar ucapannya, benar perbuatannya. Kalau ucapan benar, perbuatan benar, insya Allah niatnya juga ikut benar. Jadi anak-anakku, kalau berteman seseorang, usahakan berteman orang yang jujur. Dalam satu teori, kalau orang sudah pernah berbohong satu kali sama kita, maka tunggu bohong yang kedua. Setelah bohongi yang kedua, tunggu bohong yang ketiga. Itu ada teori seperti itu. Jadi kalau sudah ada teman bohongi, dia sudah pernah bohongi kita satu kali, dua kali, tiga kali, maka menghindarlah bersahabat dengan orang itu. Di dalam hadis, ada juga di dalam hadis tentang perintah untuk berbuat yang jujur, berbuat benar. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Nabi bersabda, alaikum bisidqin fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Artinya, alaikum bisidq, hendaklah kamu jujur, hendaklah kamu benar. Fa inna sidqa, karena sesungguhnya kejujuran, kebenaran itu adalah mengantar kita di dalam kebaikan, mengantar kita untuk berbuat baik. Wa innal birra yahdi ilal jannah, sedangkan kebaikan itu akan mengantar kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi kembali, ini hadis, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kamu berbuat benar, berbuat jujur, karena kebenaran itu akan mengantar kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantar kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam ada satu kebiasaan yang biasa saya dengar dari siswa. Biasa kalau dia berbicara, kemudian dengan maksud untuk meyakinkan penyampaiannya itu, pembicaraannya itu dengan temannya, biasa dia ucapkan demi Allah. Iya, demi Allah. Ini sumpah memperatasnamakan Allah,
siswaku yang dimuliakan Allah, hati-hati. Iya. Karena jangan sampai bermaksud meyakinkan seseorang padahal sumpah itu tidak sesuai apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan, maka itu menjadi dosa. Kalau kita bersumpah demi Allah, bilang saya ucapkan yang benar, bilang saya ucapkan ini sesuai apa yang saya hindari melakukan pembicaraan yang ditambah-tambahi dengan sumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam tempat-tempat tertentu yang boleh kita itu menggunakan sumpah dengan menggunakan kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Misalnya mungkin ada kasus ya kita disuruh menyampaikan untuk yang sebenarnya karena dikasuskan, apakah di polisi ataukah di pengadilan ataukah mungkin di guruta atau di kepala sekolah atau di guru BP. Iya, boleh kalau betul-betul itu yang kita ucapkan itu, kita lakukan itu sesuai dengan kenyataannya. Iya, tapi kalau hanya sekedar cerita saja kemudian untuk meyakinkan teman, lantas kita demi Allah saya begini-begini, hindari menggunakan sumpah dengan menyebut nama Allah. Selanjutnya anak-anakku yang dirahmati Allah, pelajaran kita ini tentu ada dianjurkan untuk menerapkan perilaku kejujuran ini dalam kehidupan. Iya. Penerapan perilaku kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan masyarakat. Apa ini penerapannya dalam kehidupan tak? Yang pertama, kalau kita mau pamitan di rumah, maka usahakan minta izin kepada kedua orang tua. Iya. Mau misalnya pergi sekolah atau mau pergi tugas lain, minta izinlah sama kedua orang tua. Yang kedua, tidak meminta sesuatu di luar kemampuan kedua orang tua. Ya. Jadi kita meminta sesuatu kepada orang tua sesuai dengan keadaan atau kemampuan orang tua. Yang ketiga, mengembalikan uang sisa belanja meskipun kedua orang tua tidak mengetahuinya. Misalnya, anak-anakku minta uang jajan, uang belanja, uang transport, misalnya 20.000. Lantas uang itu kita hanya pakai 15, usahakan kasih tahu orang tua bahwa masih ada sisanya 5.000 Bapak, masih ada 5.000 Mama, atau kita kembalikan. Iya, kita belajar jujur yang kecil-kecil. Karena kalau sudah yang kecil-kecil itu kita sudah tidak jujur, nanti yang besar-besar itu kita tidak jujur juga. Kemudian yang keempat, melaporkan prestasi hasil belajar kepada orang tua meskipun dengan nilai yang kurang memuaskan. Jadi apa hasil tanah? Kasih tahu orang tua bahwa begini prestasiku. Yang kelima, tidak memberi atau meminta jawaban kepada teman ketika kita sedang ulangan atau ujian. Jadi usahakan juga itu, ya kalau mempertahankan kejujuran itu, kalau kita ulangan, ya kita berusaha menjawab sesuai kemampuan tak. Hindari meminta jawaban dari teman, jangan sampai jawaban yang diberikan dia juga salah. Ya. Yang keenam, mengatakan dengan sejujurnya alasan keterlambatan datang atau ketidakhadiran di sekolah. Yang ketujuh, mengembalikan barang-barang yang dipinjam dari teman atau dari orang lain atau dari perpustakaan meskipun barang tersebut tampak tidak berguna dan tidak berharga. Yang kedelapan, memenuhi undangan orang lain ketika tidak ada hal yang dapat menghalangi kita. Yang kesembilan, tidak menjanjikan sesuatu yang tidak dapat
memenuhi janji tersebut kepada orang lain. Apalagi kita sudah berniat tidak mau memenuhi undangannya, janji kita, baru kita ucapkan insya Allah. Ya, terus terang saja, kalau memang tidak bisa, ya katakan tidak bisa. Yang ke-10, mengembalikan barang yang ditemukan kepada pemiliknya atau melalui pihak yang bertanggung jawab. Kalau misalnya kita menemukan barang-barang di jalanan atau di sekolah atau di mana, kembalikan kepada yang punya atau kepada siapa yang bisa berwenang. Kemudian yang ke-11, membayar sesuatu sesuai dengan harga yang telah disepakati. Ya. Kemudian yang terakhir, dalam anak-anakku jangan sampai ada yang bertanya, bolehkah seseorang itu berbohong atau berdusta? Ada dalam satu hadis menjelaskan, atau ada ulama menjelaskan bahwa ada 3 tempat orang bisa tidak jujur. Yang pertama, ketika seorang suami menggombal istrinya atau istri menggombal suaminya. Misalnya dia katakan suami sama istrinya, cantiknya istriku, atau istri mengatakan gagahnya suamiku. Iya. Padahal pada waktu itu sebenarnya dia rantas baru dia bilang cantiknya, atau dia sakulu baru dia mengatakan harumnya. Ini berbeda dengan kenyataan. Bolehkah seperti itu? Boleh, suami istri, dengan maksud menyenangkan hati suami istri. Yang kedua, ketika seseorang akan mencelakai orang yang tidak bersalah. Jadi ada temanmu, ada orang mau mencelakai temanmu, padahal sesungguhnya yang diketahui bahwa orangmu sebenarnya tidak bersalah. Jadi dicari di mana anu. Boleh anak-anakku mengatakan bahwa saya tidak lihat. Ya, saya tidak lihat. Sekalipun Anda tahu, tapi demi menyelamatkan, padahal karena orang yang tidak bersalah, boleh kita lindungi. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalnya ada tetanggamu, ya tetanggamu ini suka narkoba atau pencuri. Bisa dilaporkan kepada yang berwajib, kepada polisi, kepada Pak RT, RW, kepada Pak Camat. Tetapi jangan sembarang orang. Iya, karena bisa berbahaya, bisa menjadi dosa. Tetapi dengan maksud untuk menyelamatkan orang lain atau diri kita, itu boleh. Kemudian ada orang baku bombe, ada teman tak baku bombe. Iya. Kemudian karena ini teman tak baku bombe antara si A dengan si B, kita bermaksud tidak menyampaikan sesuai yang sebenarnya apa yang disampaikan si A kepada si B, atau si B ke si B ke A, kita tidak menyampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Itu juga dibolehkan dalam Islam dengan maksud itu supaya ini terjadi kedamaian antara yang bertikai. Jadi jangan sampaikan sesuatu yang sebenarnya demi supaya kedua teman ini tidak tambah baku benci, tidak tambah baku bombe. Tapi dengan maksud mendamaikan kedua teman itu, boleh tidak menyampaikan sesuai dengan yang sebenarnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini Allah memberkati dan merahmati kita. Saya kembali sampaikan kepada anak-anakku, bukalah channel di YouTube saya, Alimuddin Sunusi. Jangan lupa like and share, ya, supaya bisa lebih bermanfaat lagi, dan apa yang kita rekam ini bisa ditonton berulang-ulang kali. Dan untuk lebih mendalami, lebih jauh dan lebih dalam, bukalah Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 bab 3. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.